Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Cecilia Olivera Mambo dari Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Sebelum masuk ke inti video ini, saya ingin memberitahukan bahwa video ini merupakan bentuk pengerjaan ujian akhir semester atau UAS dari mata kuliah pengantar kebijakan publik. Di sini kami sebagai mahasiswa-mahasiswi diminta untuk mencari salah satu kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, kemudian dianalisis dan kami juga diminta untuk memberikan pendapat dan solusi sebagai input untuk proses pembuatan kebijakan yang baru. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke inti videonya. Menurut James Anderson, kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang memiliki tujuan yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok pelaku. Kebijakan publik hadir sebagai bentuk intervensi atau campur tangan pemerintah dalam membantu masyarakat. Tetapi pada kenyataannya, ada juga kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang justru menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat karena dinilai merugikan dan menyusahkan masyarakat. Salah satu kebijakan pemerintah yang dianggap kontroversial di tahun 2022 adalah kebijakan pemerintah dalam menaikkan iuran BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dengan menjadi peserta BPJS, masyarakat bisa melakukan berbagai macam pengobatan mulai dari rawat jalan, rawat inap, dan lain sebagainya tanpa perlu mengeluarkan biaya sepeser pun. Berikut ini akan ditampilkan analisis kebijakannya. Dalam kebijakan ini yang menjadi isu adalah iuran BPJS naik. Kemudian yang menjadi masalah adalah defisit anggaran BPJS Kesehatan yang semakin membesar setiap tahunnya. Dan kebijakan yang diambil untuk mengatasi masalah ini adalah menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Kebijakan ini menjadi sangat kontroversial dikala Presiden Jokowi kembali menaikkan aturan ini pada tanggal 5 Mei lalu setelah pandemi COVID-19 berlangsung selama 2 bulan. Dikutip dari artikel kompas.com, kenaikan tarif mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2020. Iuran peserta mandiri kelas pertama naik dari Rp80.000 menjadi Rp150.000. Iuran peserta mandiri kelas 2 juga meningkat 2 kali lipat dari Rp51.000 menjadi Rp100.000. Hanya peserta kelas 3 yang iurannya tidak naik karena disubsidi oleh pemerintah. Kenaikan untuk peserta kelas 3 baru mulai berlaku pada 1 Januari 2021 dari Rp25.000 menjadi Rp35.000. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan kenaikan iuran ini demi menjaga keberlanjutan operasional BPJS Kesehatan yang sudah lama mengalami defisit. Tetapi kebijakan ini dinilai bertentangan dengan keputusan Mahkamah Agung yang membatalkan Perpres Nomor 75 Tahun 2019 yang mengatur tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Sementara itu, Koordinator BPJS Kesehatan, Timbul Siregar menilai, langkah menaikkan iuran saat pandemi COVID-19 berlangsung memperlihatkan bahwa pemerintah tidak mempunyai kepekaan sosial, di mana saat keadaan rakyat sedang terpuruk, pemerintah justru mengeluarkan kebijakan seperti ini yang makin menyengsarakan masyarakat, terutama masyarakat kelas bawah. Pendapat saya, menurut saya, langkah pemerintah untuk menaikkan kebijakan ini kurang tepat
Mengingat saat itu negara Indonesia tengah menghadapi pandemi COVID-19 yang menyebabkan dampak buruk bagi banyak aspek kehidupan manusia, seperti kesehatan, perekonomian, pendidikan, lingkungan, sosial budaya, dan lain sebagainya, yang tidak berjalan secara efektif. Keadaan masyarakat pun sangat memprihatinkan, dan dengan adanya kebijakan seperti ini, menurut saya pemerintah seakan-akan menekan masyarakat untuk mengeluarkan uang lebih demi membayar iuran tersebut, dan malah menyusahkan masyarakat sendiri. Kebijakan ini juga menurut saya tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi malah menambah masalah lain. Keuangan masyarakat memburuk, lalu bagaimana cara mereka untuk membayar iuran tersebut? Memang betul secara garis besar keuangan negara juga sama buruknya. Tetapi dengan cara seperti ini, menurut saya sangat keliru dan sangat tidak tepat. Karena sangat memberatkan dan hanya membuat rakyat yang ekonominya sulit semakin susah. Terlebih lagi saat itu banyak masyarakat yang kehilangan mata pencarian mereka, kemudian terbebani dengan kenaikan iuran yang sangat signifikan ini. Resolusi bagi pembuatan kebijakan yang baru. Menurut saya, jika pemerintah mau membuat kebijakan seperti ini agar iuran BPJS tidak mengalami defisit, setidaknya pemerintah memperhatikan kondisi kehidupan masyarakat saat itu. Jika memang keadaannya sangat buruk, maka akan lebih baik jika pemerintah tidak membuat kebijakan tersebut agar masyarakat tidak bertambah susah. Sebenarnya kebijakan ini bisa diterapkan jika keadaan sudah semakin membaik dan kehidupan perekonomian masyarakat sudah kembali seperti semula. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memperhatikan kondisi rakyatnya sebelum membuat suatu kebijakan, apalagi yang menyangkut kepentingan masyarakat umum. Sehingga kebijakan yang dihasilkan pun dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Oke guys, kita sekarang sudah sampai ke akhir video. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan dalam video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena itu gratis ya. Dan juga sampai bertemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.